Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa akmalaha bi ni'matis sihhati wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan muntasibin li adai wajibil ubudiyah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan likullil bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa ashiyah. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Ittihad yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berkumpul di ruangan Masjid Jami Al-Ittihad dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu terus membimbing kita ke jalan yang diredhoinya, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan diberikan kesehatan badan, dan semoga terus dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Memang yang terbesar adalah nikmat kita beragama Islam, nikmat kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada suatu nikmat setelah nikmat iman dan Islam ini yang mungkin kita tidak pikirkan. Itulah nikmat kesehatan. Saudara, kesehatan paling mahal. Kesehatan ini enggak mudah didapat, tapi bisa dijaga dan diraih. Seseorang bila mana berusaha untuk hidup sehat, ya diharapkan kehidupannya akan sehat. Tapi kebalikannya, kalau seseorang sembrono, maka inilah yang berat untuk mendapatkan kesehatan. Saudara, kesehatan ini nikmat yang terbesar dari segala nikmat setelah nikmat iman dan Islam. Ada suatu hadis yang menerangkan bahwa bila mana seseorang sehat badannya, itu seakan-akan dia telah diberikan dunia seluruhnya. Yaitu hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Nabi bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Siapa-siapa di antara kamu yang aman pada dirinya. Maksudnya dia nggak punya musuh, ya. Dirinya merasa aman. Biasanya orang akan merasa aman bila mana tidak menyakiti orang lain dan tidak punya musuh. Nah, bila mana seseorang sudah aman pada dirinya, kemudian wa mu'afan fi jasadih, dan badannya sehat. Ini saudara-saudara yang paling besar ini, badannya sehat katanya. Indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makan untuk hari ini, paka'an nama hizat lahu dunya bihadzafiriha, seakan-akan dunia telah diberikan kepadanya seluruhnya. Maksudnya saudara-saudara, Nabi ingin menggambarkan bahwa seorang ingin mendapat kebahagiaan di dunia itu enggak muluk-muluk, ya. Yang penting dirinya aman, enggak punya musuh, kemudian badan sehat, untuk makan ada. Ini digambarkan seakan-akan dunia dimiliki seluruhnya. Jadi untuk mencapai kebahagiaan dunia enggak banyak yang kita butuhkan. Yang penting aman, kesehatan, dan untuk makan sehari-hari ada. Jadi saudara-saudara, sehat ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Ada lagi hadis Nabi yang membahas tentang kesehatan, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Hakim. Nabi bersabda,
as-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Kesehatan itu lebih baik bagi orang yang bertakwa dibandingkan kekayaan tapi sakit. Maksudnya saudara-saudara, seseorang yang beriman, seseorang yang bertakwa, bila mana badannya sehat, itulah yang terbaik. Dia bisa ibadah, dia bisa leluasa berbuat ini, berbuat itu untuk kebaikan dirinya. Berbeda kalau Allah berikan kekayaan tapi sakit, maka berat saudara-saudara. Ya, jadi kesehatan memang betul-betul penting sekali buat kehidupan kita di dunia ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Nabi nggak pernah ngajarin kita minta sakit gitu. Nggak ada itu. Walaupun sakit itu suatu kenikmatan juga. Bila mana seseorang sakit di dalam agama Islam, maka Allah akan ampunin dosa-dosanya. Ada hadis Nabi yang berbunyi, mayazalul bala bil mu'mini wal mu'minah bi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bala masih saja menimpa orang mukmin. Bala ini sesuatu yang tidak mengenakan. Ada hadis mengatakan kullu ma asa'al mu'min fahuwa musibah. Setiap yang tidak mengenakan seorang muslim itu namanya bala. Itu namanya musibah. Lebih-lebih ya penyakit. Jadi penyakit, musibah selalu menimpa orang muslim. Entah itu menimpa dirinya, menimpa anaknya, atau menimpa hartanya. Nah, waktu dia meninggal dunia, maka dosa-dosanya Allah ampunin. Bila mana dia sabar menghadapi penyakit, menghadapi musibah, maka Allah berikan kenikmatan, yaitu dalam bentuk ampunannya. Jadi memang sakit juga secara batin, ya suatu kenikmatan. Dengan kita sakit, kita akan berpikir bahwa kita ini tidak lama di dunia. Maka akan mendorong kita untuk lebih banyak giat lagi beribadah. Ya. Dengan sakit saudara-saudara, dosa-dosa kita jadi diampunin. Tapi Nabi enggak pernah, ya Allah berikanlah saya sakit. Enggak ada saudara-saudara. Yang ada berikanlah saya sehat. Karena bandingannya sangat jauh antara sakit dan sehat. Kalau sakit enggak banyak yang bisa kita kerjakan. Baik itu ibadah, apalagi urusan dunia. Ya. Bahkan yang wajib kadang-kadang tidak dikerjakan karena sakit. Apalagi yang sunat. Berbeda dikala kita sehat. Banyak peluang, banyak kesempatan untuk kita berbuat baik. Jadi saudara-saudara, kesehatan begitu hebat. Nabi nggak pernah menganjurkan minta sakit. Yang ada minta sehat. Ya. Di dalam hadis yang sering kita baca itu, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, kemudian wa'afiatan fil jasad. Minta afiat, minta kesehatan. Jadi menggambarkan bahwa sehat ini perlu kita usahakan dan sehat ini perlu kita mohon kepada Allah. Sehingga betul-betul klop antara permohonan dengan usaha seiring dan sejalan. Hadirin saudara-saudara, kalau kita dalam keadaan sehat, banyak berbuat baik, nanti di waktu sakit nggak banyak yang bisa kita kerjakan. Ini tetap menguntungkan. Apa untungnya? Untungnya dilihat ketika kita lagi sehat. Kalau kita lagi sehat banyak berbuat baik ya. Anggaplah menghadiri pengajian waktu sehat ya. Waktu sehat kita bisa membantu dengan tenaga kita. Waktu sakit tidak bisa kemana-mana. Tapi tetap pahalanya terus mengalir. Inilah hebatnya. Memanfaatkan kesehatan. Ada hadis Nabi yang berbunyi, idza maridul abdu, apabila si hamba sakit ya, kutibalahu maka nayamalu sahiha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akan ditulis baginya perbuatan-perbuatan yang dikerjakan di waktu sehat tetap ditulis ketika dia lagi sakit. Lagi sehat, dia biasa melaksanakan puasa sunat. Dia bisa melaksanakan ya sembahyang sunat. Dia biasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Lagi sakit, apa daya saudara-saudara. Yang wajib kadang-kadang liwat, mau yang sunat begitu. Tapi Allah Maha Murah.
Allah Maha Murah, tetap mengalir pahalanya ibadah yang biasa kita kerjakan di waktu sehat. Inilah cara saudara-saudara memanfaatkan kesehatan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahkan ada suatu hadis pernah Nabi ditanya itu ya tentang sedekah mana yang paling besar pahalanya. Nabi menjawab, sedekah yang paling besar pahalanya kamu bersedekah di waktu sehat. Ini yang disebut anta shaddaqa wa anta shahihun. Sedekah yang paling besar pahalanya sedekah waktu kita keluarkan kita dalam keadaan sehat. Karena biasanya waktu sehat kita banyak keinginan. Toh kita keluarkan juga. Ini menggambarkan kita sungguh-sungguh ya mengeluarkan sebagian harta kita. Kalau lagi sakit mungkin pikirannya, waduh jangan-jangan saya meninggal nih. Maka sedekahnya agak gampangan saudara-saudara. Inilah perbedaan sedekah di waktu sehat dengan sedekah di waktu sakit. Pasti lebih besar sedekah di waktu sehat. Jadi kesehatan ini begitu hebat, begitu mulia, sehingga kedudukannya tinggi sekali. Orang beribadah di waktu sehat menguntungkan, dikala sakit terus mengalir. Orang bersedekah di waktu sehat pahalanya lebih besar ketimbang bersedekah di waktu sakit. Jadi saudara-saudara, manfaatkanlah kesehatan. Inilah yang Nabi sebut nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang banyak merugi. Banyak, bukan sedikit. Banyak orang merugi di dua nikmat ini. Yang pertama al-faragh, yaitu waktu luang. Waktu luang kita enggak manfaatkan. Nah, yang kedua as-sihhatu, kesehatan. Lagi sehat orang sia-siakan. Baru setelah sakit ingin ini, ingin berbuat itu, ingin ono, bermacam-macam keinginan. Nggak taunya setelah itu dia meninggal saudara-saudara. Kemarin kemana waktu sehat? Jadi memang orang sulit menilai sehat. Kecuali dia ngalamin sakit, baru tuh dia tahu bahwa sehat begitu mahal. Maka saudara-saudara kesehatan manfaatkan. Banyak hadis-hadis Nabi yang mendorong kita untuk mempergunakan sehat kita. Di antaranya lagi wasihhataka gobla sakomik. Pergunakan sehat kamu sebelum datang sakit kamu. Wa faragoka gobla suglik. Dan pergunakan waktu luang kamu sebelum datang sibuk kamu. Jadi orang Islam orang yang pandai. Pandai memanfaatkan keadaan. Pandai memanfaatkan peluang. Jangan sampai hanya kehidupannya begitu saja. Terbuang waktu, terbuang kesehatan. Tidak saudara-saudara, manfaatkanlah kesehatan dengan sebesar-besar manfaat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada suatu ungkapan ulama yang berbunyi as-sihhatu la yadum. Sehat itu enggak kekal. Ini yang perlu kita pahamin. As-sihhatu la yadum. Sehat itu enggak abadi. Ya, sekarang kita sehat, pasti nanti kita ngalami sakit. Maka mumpung lagi sehat, pergunakanlah sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita umur panjang dan juga diberikan kesehatan badan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.